Video pembelajaran terkait tinjauan teoretik kompetensi guru. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ajeng Purnamaeni. Saya seorang dosen pendidikan biologi di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Video ini diperuntukkan bagi kalian mahasiswa calon guru atau bagi kalian yang baru saja menjadi seorang guru. Untuk menjadi seorang guru tidak hanya mengajar ya, tapi seorang guru juga harus menerapkan 4 kompetensi yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan dan memvisualisasikan apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mari kita simak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Seperti menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan silabus, melakukan kegiatan pembelajaran. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu struktur dari materi pokok, struktur dan jaringan pada tumbuhan. Yang pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Yang kedua menjelaskan sifat, totipotensi dan kultur jaringan. Yang ketiga menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang keempat yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Melakukan evaluasi pembelajaran. Suatu jaringan tumbuhan memiliki sifat-sifat yang tersusun dari jaringan dasar dan merupakan sel hidup yang berfungsi dalam pembentukan tunas. Jaringan yang dimaksud adalah menurut saya asin Bu epidermis. ya benar. Sekarang dokter, masih yang kedua ya. Perhatikan jaringan berikut ini. 1. Sel sekretory, 2. Jaringan receiver, 3. Rongga sekretory, 4. Hidatoda. Jaringan di atas yang termaksud sebagai jaringan sekretory internal alam. Yang Matthew? Baik Bu, kalau menurut saya jawabannya itu ialah 1, 2, dan 3 tahun. Ya, betul sekali. Betul sekali. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Seperti berpenampilan menarik dan bersikap ramah terhadap peserta didik. Oke anak-anak. Pembuka pembelajaran dengan berdoa sebagai penerapan KI 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Niki sendiri. Baik Ibu, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa menjalankan kepercayaan masing-masing kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Terima kasih Matthew. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang guru adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Berkomunikasi dengan wali murid. Jadi di sini kami ingin bertahukan kepada Bapak dan Ibu, sekolah kami itu ingin mengadakan pembelajaran tatap muka, di mana anak-anak Bapak dan Ibu sekalian akan datang ke sekolah
dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta yang paling penting membawa bekal. Jadi di sini kami mohon kepada Bapak dan Ibu memberikan izin untuk mengantarkan anaknya datang ke sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu ada yang bertanya untuk seputaran sekolah hari ini. Ya Bapak silakan. Jadi dengan saya itu apakah wajib mahasiswa untuk mengikuti pelajaran secara tatap muka? Jadi gini Bapak, kita itu melakukan pembelajaran tatap muka ini 50%, di mana nanti sebagian anak melakukan pembelajaran di sekolah dan 50%-nya lagi melakukan pembelajaran daring secara daring di rumah, gitu Bapak. Dan di sini kita melihat juga kondisi kenaikan COVID-nya. Jika misalnya kenaikan COVID ini akan meningkat, jadi di sini kita akan melakukan daring. Terima kasih. Sudah Bapak? Berkomunikasi dengan sesama pendidik. Selamat pagi Bapak. Itu Ibu, salah seorang murid dari kelas Ibu, yaitu kelas 12 IPA 5, bernama Bolesmana Aristonang. Selama 3 kali pembelajaran ini tidak hadir tanpa keterangan apapun, Ibu. Apakah Ibu dapat mencari tahu perihal peristiwa tersebut? Boleh mana ya Bapak? Iya. Oke, baik. Saya akan konfirmasi kepada orang tuanya gimana sih keterangan anak tersebut. Terima kasih, Ibu. Oke, iya Pak. Dan satu lagi nih, gimana nih keadaan anak saya, masalah keadilannya begitu. Kalau untuk kumpulan siswa di 12 IPA 5, beberapa siswa memang tidak hadir dalam pertemuan yang lalu, tapi mereka semua mengonfirmasi kehadiran mereka pada saya. Gitu, Ibu. Pak, terima kasih informasinya ya. Nanti saya akan konfirmasi kepada orang tua. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak. Berkomunikasi dengan tenaga kependidikan. Selamat pagi, Bu. Silakan Pak dulu. Iya, terima kasih. Jadi ada yang saya bantu Bu? Saya mau nanya untuk surat pengantar lomba atas nama Natasha sudah siap atau belum ya? Natasha itu? Iya. Sebentar ya, saya cari. Atas nama Natasha, surat lombanya sudah siap, tapi belum ditandatangani kepala sekolah, belum ditandatangani dulu. Terima kasih ya. Sama. Berkomunikasi dengan warga masyarakat. Pagi Pak RT Bu. Jadi saya mau menanyakan nih, ngomong lagi ke kamu. Nah rencananya kan sekolah kami itu mau mengadakan pertemuan tatap muka. Itu izinnya di lingkungan sekitar bagaimana ya Bapak? Iya boleh saja, asalkan menerapkan protokol kesehatan tetap ya. Dan itu diharapkan nanti siswa-siswanya sehabis pulang itu langsung pulang ke rumah. Takutnya menimbulkan kerumunan di lingkungan sekitar. Kita nggak baik kan? Boleh saja. Terima kasih nih Bapak dan Ibu atas informasinya. Nanti saya akan koordinasikan dengan pihak sekolah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ibu. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimiliki seorang guru adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Pada materi ini kita akan mempelajari jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini adalah jaringan yang sel-selnya telah berhenti membelah. Kemudian jaringan dewasa ini terbagi atas 4, yaitu jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama itu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan itu jaringan yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman seperti batang akar dan daun. Kemudian jaringan yang kedua itu jaringan pelindung. Itu sebagai pelindung. Jaringan ini disebut juga epidermis, yaitu yang terletak bagian luar, berada di bagian terluar dari berfungsi untuk melindungi permukaan batang. Kemudian yang ketiga itu jaringan penyokong. Penyokong yaitu berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Contoh dari jaringan ini adalah jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kemudian yang keempat itu jaringan pengangkut. Jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Biasanya jaringan ini terdiri atas xilem dan kloem, di mana di sini terjadi proses pengangkutan bahan makanan dari dalam tanah yang tujuannya untuk berfotosintesis. Membimbing siswa dalam kegiatan diskusi.
Jadi gini, Pak, kami ada di pelajaran yang mengerti. Jadi kalian berempat belum mengerti gimana sih cara-cara membiarkan vegetatif buatan pada tumbuhan. Oh, baik. Coba jawab ya. Jadi perkembangan penyakit tumbuhan itu perkembangan penyakit yang kita lakukan sendiri dengan usaha manusia. Nah, contoh-contohnya itu adalah kurang lebih ada 4 yang paling dasar. Yang pertama itu mencangkok, lalu yang kedua juga ada stem, teknik kopulasi, kemudian teknik menyambung. Semua itu dilakukan dengan melibatkan campur tangan manusia dan menimbangkan campur tangan alam. Demikian, apa ada yang perlu untuk lagi? Baik, Pak, terima kasih. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.